Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, how are you today? I hope all of you are in a good condition. Okay, in this video I will explain you about hortatory exposition text. Okay, pada materi kali ini kita akan membahas tentang teks hortatory eksposisi. Ini adalah materi keempat kita pada semester ini di kelas 11. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, Mister akan menjelaskan apa aja yang bakal dipelajari pada video kali ini. What will you learn? First itu ada definition. Kamu akan mempelajari tentang pengertian dari teks hortatory eksposisi. Second, ada purpose. Purpose itu adalah tujuan dari sebuah teks hortatory eksposisi. Nah, last ada generic structure-nya. Oke, next slide itu ada definition, pengertiannya. Coba kita lihat apa pengertian dari teks hortatory eksposisi itu. Pertama itu ada hortatory exposition is a type of English text that belongs to the class of argumentation. Nah, dibilang di sini kalau teks hortatory eksposisi ini adalah teks yang masuk kategori dari argumentation. Second itu, hortatory exposition is a type of English text that influences the reader to do something or act in a certain way. Nah, hortatory eksposisi itu adalah sebuah tipe dari teks yang mempengaruhi pembaca, influences ya, influence, mempengaruhi pembaca to do something or act in a certain way. Nah, untuk melakukan sesuatu atau bertindak or act atau bertindak pada suatu cara tertentu. Nah, biasanya si penulis di sini mendoktrin kita melalui tulisannya untuk berperilaku atau bertindak sesuai cara yang diinginkannya ya. Oke, the last definisinya itu, in hortatory exposition there are some opinions about certain things to reinforce the main idea of the text. Ada beberapa opini yang memperkuat dari main idenya, ide utamanya. Oke, itu definisi dari teks hortatory. Oke, the next itu ada purpose atau tujuan. Lihat tujuan dari sebuah teks hortatory. Hortatory exposition is to presenting and influencing the readers that should be so and should not be. Teks eksposisi ini dihadirkan untuk mempengaruhi pembaca untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan penulis atau supaya tidak bertindak sesuai dengan yang dijabarkan oleh si penulis. Jadi nanti si penulis akan mencoba menjabarkan ide-idenya, argumen-argumennya supaya kita bertindak demikian ataupun tidak, untuk tidak bertindak demikiannya. Oke, sekarang kita masuk ke generic structure-nya, kerangka yang menyusun sebuah teks hortatory. Pertama itu kita ada tesis. Second itu ada arguments. Nah, pada paragraf pertama dari sebuah teks hortatory kita membuat tesisnya dulu. Paragraf keduanya ada arguments. Dan the last itu biasanya si writer di sini menulis recommendation-nya. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih gunanya generic structure itu, Mister? Oke, generic structure itu adalah sebuah kerangka yang memandu kita dalam menulis sebuah teks. Jadi pada tesis ini kita harus bikin apa? Pada arguments kita harus bikin apa? Dan recommendation apa yang biasanya dijabarkan di situ. Jadi ini sebagai panduan kita dalam writing sebuah teks ya.
Oke, tadi sudah Mr. jelaskan tentang definition dari sebuah hortatory exposition text dan juga purpose-nya. Dan barusan Mr. jelaskan tentang generic structure-nya. Ada 3 buah tadi ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh tulisan hortatory exposition text. Tulisan ini Mr. ambil dari buku panduan kita, yaitu Pathway to English kelas peminatan. Tulisan ini ada di halaman 187. Nah, ini ya paling pojok bawah Mr. bikin page 187. Judul tulisannya adalah Who to Blame for Student Brawls. Nah, kira-kira membahas tentang apa tulisan ini ya? Akan Mr. tayangkan dalam bentuk penggalan-penggalan paragraf supaya dapat lebih mudah dipahami ya. Oke, paragraf pertama ada tesis. Seperti generic structure yang Mr. jelaskan tadi, pada paragraf pertama itu si penulis menuliskan tesis tentang tulisannya di sini. Sadly, cases of students getting involved in brawls have been reported nationwide, and recently, reports of these brawls have increased in number, causing even more casualties. News about a student in Jakarta who died and 2 others who were injured in a clash between 2 neighboring schools is not something new. This is just one example of what has been happening to teens all over Indonesia and how violent these brawls have become. Whose fault is this? Nah, pada paragraf kedua itu kita masuk ke arguments lagi. Arguments ini sama dengan opinion ya, sama dengan ide-ide atau pandangan penulis tentang masalah yang dijabarkan sebelumnya di tesisnya. It is the parents' role to teach students moral and norms, while the school directs them to the acceptable norms and behaviors, besides educating them both socially and academically. Parents need to remind students that every action comes with its consequences, either good or bad. There is an argument that students cannot differentiate right or wrong without parents and school's assistance. Nah, si penulis menjabarkan di sini kalau itu adalah peran dari orang tua. Nah, dia bilang it is the parents' role to teach students morals and norms. Nah, peran orang tua itu mendidik, mengajarkan moral dan norma-norma yang berlaku di masyarakat kepada siswa, kepada anak-anaknya di rumah ya. While the school directs them to the acceptable norms and behaviors. Sementara sekolah mengarahkan mereka ke norma-norma dan behaviors, perilaku-perilaku yang diterima. Besides educating them both socially and academically. Di samping mengajarkan mereka tentang sosial dan secara akademis ya. Lebih lanjut, penulis menulis parents need to remind students that every action comes with its consequences, either good or bad. Orang tua perlu untuk mengingatkan, need to remind, perlu untuk mengingatkan para siswa that every action comes with its consequences. Setiap tindakan itu diikuti oleh konsekuensi-konsekuensi itu sendiri ya, baik itu baik ataupun buruk. Setiap tindakan kita itu harus dipikirkan matang-matang dulu, akan berdampak baik atau burukkah kepada kita di masa yang mendatang. Itu ya. Terus there is an argument that students cannot differentiate right or wrong without parents and school assistance. Ada suatu masalah atau isu yang tidak dapat dibedakan oleh siswa, apakah itu buruk atau baik, without parents and school assistance, tanpa
bimbingan, arahan, atau bantuan dari orang tua dan sekolah. Assistance ini mengacu kepada bantuannya, sama dengan help. Jadi tanpa bantuan orang tua dan sekolah, siswa kadang-kadang susah membedakan apa itu yang baik dan apa yang buruk. Jadi tak perlu dampingan dari orang tua dan dampingan dari sekolah. Itu ya. Jadi pada argumen dari si penulis paragraf kedua ini ada peran orang tua dan peran sekolah. Nah, ada dua ya, peran orang tua dan peran sekolah. The next paragraf itu masih argumen, berarti ada lagi opini dari si penulis yang ingin dijabarkan di sini. Belum masuk ke rekomendasi. Jadi argumennya ada dua paragraf. Moreover, the society also has a strong influence on students. Their circle of friends highly influences them. If they belong to a violent circle, they will grow up into violent people. Peer pressure often forces these students into brawls. Nah, pada paragraf kedua tadi, argumen dari si penulis itu ada peran orang tua serta peran sekolah dalam mengatasi masalah tawuran ini ya. Pada paragraf ketiga ini ada satu lagi argumen dari si penulis tentang hal yang dapat menghindari siswa dari sering maraknya terjadi tawuran di lingkungannya. Ada moreover, the society also has a strong influence on students. Nah, lebih lanjut, the society, lingkungan si peserta didik ini bersosialisasi, juga mempunyai a strong influence on student, juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada siswa-siswa ya. Their circle of friends, lingkungan pertemanannya highly influence them. Lingkungan pertemanannya highly influences them, berpengaruh tinggi kepada mereka. Itu juga yang perlu diperhatikan. If they belong to a violent circle, they will grow up into violent people. Jika mereka bergaul di lingkungan yang kasar, they will grow up into violent people. Mereka akan tumbuh menjadi orang yang kasar. Jadi masuk akal ya, jika kita berteman dengan orang-orang yang kasar, kita juga akan terbawa kasar, karena itu contoh yang kita tiru selama ini. Jadi pilih-pilih dalam berteman, atau boleh berteman cuma yang buruknya ditinggal ya. Nah, ini pada kalimat selanjutnya ada dibilang peer pressure often forces these students into brawls. Peer pressure, tekanan dari rekan, tekanan dari teman-teman, often forces the students into brawls, sering memaksa siswa-siswa ikut ke dalam sebuah tawuran. Ini juga sering terjadi ya. Kadang kenapa ikut tawuran, diajak teman atau dipaksa teman, kalau enggak mau mereka berteman sama saya lagi. Itu yang sering terjadi ya. Jadi lingkungan juga berpengaruh terhadap perilaku dari seorang peserta didik ya. Tadi ada peran orang tua, peran sekolah, dan peran lingkungan. Jadi menurut penulis di sini, jika kita ingin menghindari terjadinya tawuran, di tiga elemen itu berperan penting dalam menghindarkan siswa dari sering terjadinya tawurannya. Peran parents, orang tua. Second itu ada peran schools-nya, sekolah. Dan the last itu ada peran dari friends atau society-nya, teman dan lingkungannya. Nah, itu pendapat yang dijabarkan si penulis. Nah, kita masuk ke paragraf terakhir, itu recommendation. Nah, di sini biasanya the writer menuliskan beberapa rekomendasi kepada pembaca tentang masalah yang telah dijabarkannya. In conclusion, adults should set a good example and make sure that students are on the right track. This will not only save them from themselves, but will also result in a brighter tomorrow. In conclusion, kesimpulannya,
Adults should set a good example. Orang dewasa should set a good example, harus membuat contoh yang baik, and make sure that students are on the right track, dan memastikan bahwa siswa-siswa ini pada jalan yang benar, pada jalan yang aman-aman saja ya, tanpa tawuran. Kegiatannya diisi dengan hal-hal positif. Terus dia bilang, this will not only save them from themselves, but will also result in a brighter tomorrow. Ini bukan hanya akan menyelamatkan mereka nantinya, tapi akan juga menghasilkan masa depan yang lebih cerah, brighter tomorrow, masa depan yang lebih cerah. Nah, itu salah satu contoh dari teks hortatory exposition. Jelas kita lihat di sini, penulis berusaha untuk influence, untuk mempengaruhi pembacanya, untuk orang tua, sekolah, juga lingkungan, itu dapat lebih berperan aktif dalam membina siswa-siswa untuk terhindar dari tawuran-tawuran yang brawls tadi, untuk terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja. Jadi peran orang tua, sekolah, serta lingkungan ternyata berperan sangat tinggi dalam mencegah hal-hal buruk tadi terjadi ya. Oke, kita masuk ke exercise lagi, ke latihan. Yang pertama itu, have you ever seen a student brawls in your neighborhood? Nah, apakah kamu pernah melihat seorang siswa tawuran di lingkungan kamu? Pernah nggak lihat tawuran di lingkungannya? Silahkan dijawab. Second itu ada, what is your opinion about student brawls? Apa pendapat kamu tentang tawuran siswa? Baikkah atau buruk? Nah, coba tuliskan pendapatnya. Oke, the third ada, what does the word assistance refer to? Nah, apakah the word assistant ini, kata asisten ini merujuk ke mana? Apa arti lainnya ya? Tadi bagi yang menyimak pasti dapat menjawab pertanyaan ini. The number 4, based on the text above, mention 3 elements that can avoid students brawls. Nah, berdasarkan teks di atas tadi, tuliskan elemen-elemen apa saja yang dapat menghindarkan tawuran-tawuran remaja ini, tawuran-tawuran siswa ini. Jelas tadi misalnya sebutkannya ada 3 tadi elemennya, apa saja itu, coba dituliskan. The last itu ada, do you agree if your brothers getting involved to a brawl? Explain why. Apakah kamu setuju jika saudara kamu, abang kamu, adik kamu terlibat, getting involved dalam sebuah tawuran? Nah, setuju nggak? Kalau setuju, explain why, jelaskan kenapa. Kalau nggak setuju, jelaskan kenapa. Oke, dibikin di buku latihan dan dikumpul sama mister, boleh melalui WA dan diantarkan ke sekolah. Oke, itu saja pada video kali ini, semoga Anda semua paham. As you know, selain video ini, mister juga mengirimkan modul dalam bentuk PowerPoint melalui grup WA kita, agar siswa dapat lebih paham dalam memahami materi yang bisa jabarkan. Jadi nggak ada lagi yang bilang nggak ngerti ya. Kalau dari tonton videonya dan dibaca modul yang bisa kirim, bisa rasa semuanya akan paham. Oke, thank you for watching. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.